bagaimana ceritanya tim itu bisa menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Gitu. Nah, kalau untuk di Paragon sendiri itu tuh ada ada dua bagian, di mana by system sama by human. Jadi kalau misalkan kita ada kalau by system itu ada tools di mana nanti akan ada laporan kayak alert gitu. Nah, dari situ bisa tahu tuh insiden ini karena apa. Itu ya, yang pertama. Terus yang kedua itu by human. By human tuh biasanya by report aja, report dari usernya langsung. Nanti usernya akan report ke tim security, dan nanti tim security akan eskalasi ke timnya gitu. Gitu sih. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, selanjutnya kira-kira biasanya siapa itu yang pertama kali menyadari adanya insiden dari keamanan cyber ini? Mungkin dari tim internal atau kebanyakan dari laporan user atau justru ada pihak ketiga yang menyadari gitu, Mbak. Nah, itu dari tiga-tiganya. Karena dari tiga ini mereka terlibat langsung sih. Jadi eh, yang user bisa bisa mungkin terjadi, terus yang dari tim internal juga mungkin dari by sistemnya mereka. Terus kalau eksternal ada juga tuh tim eksternal dari Paragon. Paragon jadi kayak mereka ada sebuah tim namanya Bug Bounty. Nah itu tim eksternal yang mereka nggak tahu apa-apa nih, maksudnya nggak tahu sistemnya Paragon seperti apa, just netral aja. Jadi kalau misalkan mereka menemukan suatu insiden, mereka akan lapor ke Paragon. Mereka lebih ke netral aja, tim netral. Kalau tim internal kan lebih tahu sistemnya Paragon seperti apa. Nah, kalau usernya kan benar-benar interface-nya usernya langsung. Jadi tiga ini sangat-sangat terlibat semuanya sih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Rahma. Di sini mungkin saya ingin bertanya terkait tadi ada sistem monitoring ya, Mbak. Nah, itu kira-kira tools tertentu yang biasa dipakai untuk mendeteksi insiden ini kira-kira apa ya, Mbak? Nah, untuk tools-nya hmm, kayak POS gitu namanya. Namanya POS ya. Kayak lebih ke, aku nggak paham sih POS apa, tapi kayak service desk gitu untuk cari tahu laporan-laporan apa yang ada yang terjadi lah. Jadi kayak ada service desk-nya gitu. Baik, BTW terima aku nggak kasih. pakai ke open camera nggak apa-apa Oh, atau open aja. mungkin lanjut ke pertanyaan tentang sistem dan data yang terdampak ya, Mbak. Jadi, cari secara garis besar saja, mungkin sistem atau layanan apa saja yang mungkin terdampak dari insiden itu, Mbak. Nah, kalau sistem, pasti sistem yang berjalan di Paragon ya pastinya yang terdampak oleh insiden itu. Em, Tadi apa lagi ya, sistem sama? Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan kalau boleh tahu gambarannya saja, mungkin jenis data apa yang beresiko paling terdampak pada waktu itu? Nah, kalau untuk data pasti data dari user-user Paragon internal ya. Akun-akun mereka yang butuh em, autorisasi kayak password, login gitu-gitu pasti akan terdampak dari insiden itu sih. Insiden tersebut gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Angga, ya, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, baik Mbak. Ini sebelumnya saya Angga, saya juga salah satu dari kelompoknya Mbak Sinta, Mas Hafiz, dan juga Mas Hmm. Zainal. Jadi saya izin bertanya mengenai kronologi root dan juga root cause yang ada di Paragon Corp ini, Mbak. Jadi itu Oke. pertanyaan pertama, kalau diurutkan dari awal sampai akhir, kira-kira gimana ya timeline kejadian serangan yang ada di Paragon? Oke. Jadi pasti untuk timelinenya itu dari insiden itu akan ditelusuri dulu ya. Betasnya apa, kronologinya seperti apa. Nanti dari tim tuh akan dieskalasi tuh. Oke, misalkan dari user dia akan ada laporan nih, ada insiden
insiden dari user langsung, nanti dari user akan lapor ke tim leadnya. Dari tim leadnya akan bikin kronologinya tuh. Oke, udah tahu kronologi seperti apa, nanti akan dieskalasi ke tim dan dicari tahu root cause-nya kayak gimana gitu. Nah, setelah tahu root cause-nya apa, nanti akan kasih awareness. Misalkan nih, oh ternyata insiden itu dari human-nya nih yang salah. Nanti ya udah, nanti akan di announce ke user, hati-hati ya untuk jangan jangan mengklik sembarangan link gitu misalkan. Nah, jadi mereka akan bikin awareness. Salah satu caranya mereka adalah bikin awareness gitu sih. Kronologinya lebih ke uh, pertama cari tahu dulu insidennya apa, benar insiden atau enggak. Bisa aja insiden itu kayak bukan insiden, bisa aja nanti ada email dari tim bisnis partner. Nah, kalau itu kan bukan insiden ya, itu lebih ke oh ini berarti benar Paragon yang um, ada bisnis partner dari Paragon gitu ya, kita butuh. Nah, kalau misalkan itu insiden, nanti akan ditelusuri lagi sama ada tim lain yang akan spesialnya untuk menelusuri gitu. Ini insiden karena apa? Nanti kalau udah uh, dari tim akan announce gimana caranya insiden ini tidak akan terjadi lagi gitu sih. Lebih ke gitu aja sih. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin ke relate ke pertanyaan yang berikutnya juga. Nah, ini setelah diinvestigasi, setelah ini apa yang pertanyaannya adalah apa yang jadi permasalahan? Misal bisa kasih salah satu contoh ya mungkin, Pak. Jadi Hmm. misalnya kan sudah dijelaskan ya timelinenya seperti tadi. Nah, itu kira-kira Hmm. apakah ada contoh akar dari permasalahan sebuah insiden, Pak? Hmm, benar ya. Oke. Nah, biasanya tuh ada satu contoh tuh ada user yang klik kayak misalkan Linktree deh. Linktree itu kan benar-benar satu satu apa ya satu link tapi bisa isinya banyak banget kan. Nah kalau misalkan usernya udah akses itu Linktree itu yang mungkin itu adalah apa ya satu insiden atau penyerangan attacker gitu dari attacker. Nah itu tuh kan berarti uh, contohnya adalah itu sorry banget. Contohnya adalah itu sih. Mungkin bisa jadi dari Linktree atau enggak dari phishing-phishing gitu, terus in the middle. Mungkin kalau misalkan kita lagi para Paragonian, kita nyebutnya pekerja Paragonian itu Paragonian, itu tuh lagi WFC gitu ya misal. Nah, itu harus pakai VPN gitu. Kan banyak banget tuh in the middle yang pakai jaringan publik gitu ya. Ya, Pak. Nah, itu. Sorry banget ya, guys. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Kita juga kita juga santai kok, Mbak. Oke, oke. Oke, mungkin kita moving on ke next question ya. Ini jadi apakah ini lebih ke arah celah teknis ya? Jadi insiden yang misal contoh yang link tadi itu apakah lebih arahnya ke celah teknis ya? Misalnya ada vulnerability system gitu. Atau lebih ke Mm. faktor human error atau social engineering seperti itu, Kak? Nah, bisa dua sih. Jadi mungkin vulnerable dari human juga bisa, dari sistem juga bisa. Nah, kalau dari sistem, biasanya sebelum sistem itu launching gitu ya mungkin ya, atau enggak, kita harus pastiin dulu nih, sistem kita tuh udah secure atau belum. Nah, kalau misalkan udah dipastiin udah secure, ya maka nanti hopefully nanti ketika launching ya ya udah ini pasti ini aman lah. Kalau misalkan udah secure ya, pasti sebelum 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 ada tindakan pasti kan kita perlu make sure dulu ya itu tuh um, udah aman atau belum gitu untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu sih. Makasih ya, Kak. Makasih atas jawabannya juga. Jadi ke question berikutnya. Jadi kalau misalnya Mbak berkenan untuk menceritakan suatu garis besar, jadi misalnya kalau ada insiden yang phishing ya, yang Mbak sebutkan kan phishing sama man in the middle ya. Nah ini Hmm. metode serangannya itu yang digunakan pernah disebutkan nggak Mbak? Seperti apa metodenya? Misalnya langsung nge-brute force atau misalnya dia itu langsung phishing diam-diam atau menggunakan external VPN atau seperti apa gitu. Nah ini aku belum dapat infonya sih, mohon maaf banget nih. Oke, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, Mbak. Intinya itu adalah phishing, jadi kayak ada percobaan login banyak banget gitu. Kalau nggak salah dia cerita percobaan login banyak banget. Terus kan itu satu hal yang aneh ya, apalagi itu di jam-jam yang tidak aktif gitu. Kayak misalkan di jam 2 malam atau enggak jam 1 deh. Itu ada percobaan login banyak banget kan itu satu hal yang aneh ya. Nah, itu contoh daripada phishing. Nah, kalau misalnya in the middle sih metodenya apa? Aku kurang tahu sih untuk metodenya. Sorry banget ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau gitu nggak apa-apa, kita bisa lanjut ke question yang berikutnya. Jadi ini Oke. Okay. mengenai dampak operasional, Mbak. Mengenai dampak operasional dan finansial dan juga reputasi. Nah, misal Mm-mm. apakah ada insiden yang mengganggu operasional sehari-hari ya? Dan mungkin kira-kira berapa lama gangguannya berlangsung? Ada waktu itu ada salah contohnya tuh ini sih penyerangan di skin analyzer. Jadi aku baru tahu kalau skin analyzer tuh ternyata bisa di attack juga gitu. Nah dari situ tuh em, kan biasanya tuh tim-tim marketing sih yang aktif di malam hari. Nah dari situ attacker tuh attack lewat skin analyzer. Jadi kayak data dari situ data data karyawan, data semuanya, apapun data itu tuh di di apa ya di dapat semuanya gitu. Nah, pastinya itu akan berdampak ke operasional ya karena mereka harus ini kenapa nih sistem kita jadi kayak gini nih. Oke, kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Nanti tim security akan nge-fixing atau enggak mencari root cause-nya kenapa. Nah, awalnya stepnya harus di blok dulu tuh. Oke, nggak bisa pakai dulu sementara gitu. Nah, untuk timelinenya berapa lama tergantung dari proses tim fixingnya gitu sih. Jadi tim yang akan menggunakan uh, aplikasinya atau sistemnya itu akan terjeda gitu loh, gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Ini juga Oke. relate ke pertanyaan yang sebelumnya tadi. Misal kalau dari, tapi juga disclaimer, jika misalnya Mbak tidak berkenan untuk menyebutkan atau menjawab juga tidak apa-apa. Nah, ini dari, soalnya ini mencakup jadi sisi biaya. Nah, apakah ada Hmm. dampak yang dirasakan, Mbak? Misalnya ada biaya recovery yang harus keluar karena sistemnya down, atau misal ada kita harus beneran nge-reboot satu server sehingga memakan biaya operasional. Nah, itu apakah ada nggak Mbak, biaya yang bisa dikeluarkan untuk recovery? Betul, itu emang ada. Jadi kayak nanti tim dari Paragon akan ngasih apa ya, ngasih imbalan gitulah atau kok imbalan sih kayak apa ya, pokoknya ngasih dari finansial akan terdampak gitulah. Setuju. Ya banget. Ya juga setuju sih, Mbak. Nah, ya, juga ini ke question yang berikutnya juga ya, Mbak. Nah, ini bagaimana jadi sisi kepercayaan para customer ya, Mbak? Misalnya atau reputasi perusahaan. Apakah ada komunikasi khusus yang harus dilakukan ke publik mengenai adanya dampak insiden ke konsumen gitu, Pak? Pertanyaan bagus sih. Nah, Hmm. sayang banget aku belum tahu jawabannya. Kenapa, Pak? Udah Kenapa, banyak Pak? ke konsumen, aku em, belum mengerti lebih dalam apakah tim security akan say something ke konsumernya atau ya udah kayak mungkin kita rugi kehilangan konsumen gini ya udahlah nggak apa-apa. Aku kurang tahu ya itu aku belum ngerti sih. Oh, ya, jadi bisa disimpulkan pasti ada juga misal dari tim lain yang memberikan feedback baik ke konsumen karena buat menjelaskan kalau ada masalah sebenarnya. Mm-mm. Pasti ada Ya gitu ya. sepertinya iya. Oh, iya, oke. Oh, nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Oke. Jadi juga ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Di berikutnya ini, Okay. apakah ada
itu Mbak kayak semacam aspek legal atau compliance yang terdampak dari suatu insiden, Mbak. Sorry, itu contohnya kayak gimana ya? Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak gimana gitu? Jadi legal compliance. Jadi misalnya apakah ada konsultan hukum ataupun misalnya atau Hmm. lawyer yang juga turut terdampak dari insiden. Jadi misalnya sebagai contoh, misal ada di perusahaan A itu memiliki kerugian sebesar sekian rupiah dan itu mencakup kerugian di konsumen. Nah, apakah harus ada pihak legal yang harus turun tangan mengenai dampak ini, Mbak? Dari sisi cybersecurity mungkin. Hmm. Nah, sorry banget, aku juga belum bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan itu. Jadi, sorry banget ya. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Oke, dapat Oke, oke. Oke, kalau gitu saya izin melanjutkan ke bab Oke. berikutnya. Ini udah dua bab yang terakhir. Yang Hmm. bab pertamanya adalah mengenai respon dan recover. Nah, ini misalnya pertanyaannya adalah ketika ada insiden terdeteksi, langkah pertama yang langsung diambil oleh tim itu seperti apa ya, Pak? Nah, itu pasti cari tahu apakah ini insiden atau enggak. Dari dulu yang pertama ini benar insiden atau enggak. Kalau misalkan benar insiden, nanti akan di eskalasi ke tim. Jadi kayak ada tim yang lebih spesialnya ke mencari root cause-nya kenapa. Nah, kalau misalkan udah tahu nih root cause-nya apa, nanti dari tim akan uh, ngasih awareness gitu. Kita kita dari sisi security juga akan ngasih awareness atau announcement bahwa um, dari sini ini, oh ternyata root karena apa ya, human error deh. Jadi kita kasih announcement bahwa kalau misalkan ada dapat email-email yang tidak dikenal atau mungkin link-link yang um, apa ya, nggak spesifik gitu, mungkin kayak .xyz mungkin ya. Nah, itu jangan diklik gitu. Jadi kayak announcement aja. Jadi setelah setelah tahu root cause-nya, kita kasih awareness ke usernya juga gitu. Oke, baik, Kak. Jadi juga selalu ada awareness untuk usernya juga ya, Pak. Betul, betul. Jadi nggak Oke. semuanya salah sistemnya. Human juga bisa Hmm, salah gitu ya. oke. Terima kasih juga Mbak atas jawaban dan responnya. Ini juga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi waktu misalnya ada sebuah insiden, itu penanganannya Mm-mm. apakah dilakukan secara internal saja atau ada pihak eksternal yang turut dilibatkan ya Mbak? Contohnya seperti ada vendor cyber security atau enggak menggunakan vendor bug bounty seperti yang Mbak ceritakan tadi. Mm-mm. Itu seperti Ya, gimana ya? betul. Ya, betul. Nah, kalau misalkan dari tim internal kan pasti dari si report-report user sama dari sistem alert. Jadi kan ada tools yang tadi aku sebutin, tools untuk melihat alat apa sih dari sistem kita yang dapat insiden gitu misal. Nah itu kita tim internal dapat dari dua sisi itu, user sama alert. Nah kalau tim eksternal mereka lebih ke apa ya, kayak cari-cari aja sih, cari-cari celah aja. Maksudnya kayak kan mereka netral gitu ya, mereka netral, mereka nggak tahu sistem kita kayak gimana. Jadi mereka hanya mencari celah aja nih dari sistem sama network ini kita tuh ada celah nggak. Kalau misalkan mereka nemu celah, nanti akan di eh, info ke tim internal dan nanti dari tim internal akan koordinasi lagi sama timnya untuk mungkin lebih ke fixingnya, mungkin mungkin butuh sistemnya butuh lebih lebih apa ya, lebih ketat lagi nih mungkin, oh ini sistem kita lemah di sini nih, oh gitu, nah gitu mereka bisa tahu gitu gitu. Terima kasih Mbak Oke, atas sama-sama. jawabannya. Oke. Ini juga kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini mengenai proses menghilangkan ancaman, Mbak. Jadi apakah Hmm. atau bisa diceritakan juga bagaimana proses menghilangkan suatu ancaman, Mbak? Apakah dihilangkan secara permanen dari sistem, Mbak? Hmm, suatu ancaman ya. Iya, Mbak. Kalau misalkan ancaman itu udah terjadi, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah awareness saja. Jadi kita announce aja. Tapi kalau misalkan ya itu sih kalau udah terjadi,
hanya bisa dilakukan awareness, karena kalau misalkan udah kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi sih, mungkin kayak cuman bisa ganti aja nih datanya, nggak bisa recovery itu susah sih untuk recovery. Jadi awareness aja sih, lebih ke awareness ditingkatin lagi. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini juga ke pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi bagaimana jadi mungkin mengenai prosesnya ya Mbak. Bagaimana proses recovery sistemnya dan mengenai data dan juga sistem. Bagaimana proses recovery sistem dan data sampai bisa kembali operasi normal ya Mbak? Nah, kalau misalkan ada satu insiden yang udah terlanjur kejadian nih, misalkan udah kebobolan nih ya, karena dia udah tahu akunnya. Nah, itu prosesnya kita hanya bisa suruh ganti password atau enggak suruh ganti akun aja. Udah itu sih kayaknya yang bisa dilakukan prosesnya. Jadi kita dari sisi datanya dia, data akun yang terimpact, terkena attack, itu harus diganti tuh semuanya, autorisasinya harus diganti, diubah gitu Oh, sih. oke Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ini ke pertanyaan berikutnya. Dan ini kira-kira berapa lama ya Mbak waktu yang dibutuhkan sampai sistem benar-benar pulih sepenuhnya setelah adanya insiden contohnya? Nah, itu tergantung dari insidennya sendiri ya. Kalau misalkan dampaknya memang gede, maksudnya dampak yang terjadi itu lumayan besar, pasti take a long time ya untuk proses apa ya, proses fixingnya gitu. Nah, kalau mungkin cuma kayak satu akun yang kena, pasti itu kayaknya nggak selama itu juga. Jadi kayak based on impact-nya juga, kerugiannya juga. Kalau misalkan datanya banyak ya, eh, mungkin butuh waktu yang lebih lama daripada untuk data yang terimpact cuma sedikit. Untuk waktunya tergantung daripada um, data yang terimpact. Data yang terimpact. Oke Mbak, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini kita masuk ke subbab yang terakhir. Terdapat dua pertanyaan terakhir. Oke, jadi saya izin melanjutkan mengenai Ya. tindak lanjut dan pembelajaran, Mbak. Nah, ini setelah insiden ini selesai ditangani, apa perubahan kebijakan atau sistem keamanan yang kemudian diterapkan oleh Paragon? Oke, nah mungkin aku kasih contoh aja kali ya. Yang yang terjadi itu kayak kayak login Microsoft gitu. Ada salah satu tambahan security di situ, kayak MFA. Kamu tahu MFA nggak? MFA tuh kayak Ya, double double multi-factor double. authentication, ya, Mbak. Iya. Nah, ya itu benar. Nah, itu sebelumnya tuh nggak ada. Sebelumnya tuh nggak ada MFA sebelumnya tuh di Paragon nggak ada MFA. Nah, karena ada insiden mungkin ya, terus dari tim security kasih solusi kita perlu ada MFA. Jadi dari Paragonian semuanya harus harus mengaktifkan MFA gitu sih. Kalau misalkan mereka belum aktifin ya mungkin untuk kemungkinan diserang tuh ada gitu. Kalau misalkan tim security udah ngasih standar bahwa kita semua pakai MFA, ya udah hopefully nanti akan aman. Itu salah satu contoh simpelnya. Oke, Mbak, itu juga sangat efektif juga rata-rata bahkan di kampus kami juga menggunakan MFA juga buat Oh, mencegah terjadinya seperti itu, Mbak. oke oke. Hmm. Oke, jadi saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Jadi dari pengalaman insiden-insiden yang sudah terjadi, kira-kira apakah pelajaran atau saran yang ingin disampaikan untuk kami mahasiswa yang baru belajar di bidang cybersecurity? Oh, kalau aduh apa ya? Hmm, Mungkin sih kalau security itu kan lebih ke dua aspek yang harus dijaga ya, dari sistem sama dari usernya juga. Nah, kalau dari sisi sistem, benar-benar harus menjaga sistem itu apa ya, kuat lah, ketat lah sistem
penjaganya tuh ketat supaya gak ada celah untuk attacker masuk gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi usernya, lebih ke awareness aja sih ke usernya. Kayak user tuh memang harus perlu awareness terkait apa ya, penyerangan-penyerangan yang bisa terjadi gitu. Apalagi kan sekarang teknologi udah pakai canggih ya. Pasti penyerangan tuh akan semakin semakin canggih juga gitu. Nah itu menurut aku kalian juga perlu tahu uh, sistem penyerangan yang terjadi tuh kayak gimana. Jadi kayak perlu update terus sih, update terus penyerangan-penyerangan yang di zaman sekarang tuh kayak gimana. Karena kan semakin canggih AI juga semakin banyak banyak yang pakai gitu kan. Jadi ikuti zaman aja, ikuti perkembangan zaman, penyerangan juga kamu ikuti supaya nanti kalau kamu tahu penyerangan metode seperti apa, kamu tahu juga cara penanganan seperti apa gitu supaya eh, nggak ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi yang paling penting juga human itu juga penting juga sih. Human awareness itu juga penting. Oke. Terima kasih Mbak atas jawabannya dan juga tanpa disangka kita juga sudah berakhir di pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi yang ingin kami sampaikan ke Mbak Rahma Nisa, kami berterima kasih banyak dan apresiasi kepada Mbak Rahma setinggi-tingginya karena sudah mau meluangkan waktunya di bahkan di hari libur untuk berbagi Oke, informasi yang sangat berharga untuk kita. oke, sama-sama guys. Mantap. Ini semester akhir ya? Terus semester berapa? Semester 4 Masih kita, Mbak. semester 4 Mbak. Oh, semester 4. Oke, oke. Oh, iya, 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 oke. Nanti kalau misalkan mau mutualan di LinkedIn boleh banget loh. Siap, Mbak. Ya, izin follow juga ya, Mbak. Oke, oke. Oh ya Mbak, saya mau tanya, Iya, Mbak Rama ini apa lulusan SMA 1 juga ya? iya, Oh, bener. iya Oh, makanya kemarin Mbak Tasya di ini apa? Saya kan kemarin cukup ngerepotin Mbak Tasya buat cari-cari info, terus sampai akhirnya ketemu Mbak Rahma, ya. Dan ternyata alumni SMA 1 juga. bener. Kamu juga sama satu. Iya, Mbak Tasya dulu SMA 1 dan saya ngikut jejaknya juga. Oke, Iya. mantap banget deh. Dulu Mbak Rahma Mantap kelas apa Mbak? banget. Aku kelas IPA. Oh, IPA iya. ini, C, C. Sebenarnya ini ada satu titipan, tapi nggak pertanyaan, tapi nggak berkaitan sama tugas tadi sih Mbak. Ini dari Apa ya? teman saya yang mau nitip. Ini ada loker di Paragon nggak Mbak gitu katanya. Nah, ini aku kasih tahu ya, di Paragon itu sekarang lagi butuhnya intern. Jadi, Hmm. untuk full tahun ini itu lagi cari intern sih, lebih ke situ. Nah, kalau Untuk misalkan kalau cyber aku kurang paham lagi kalau cyber. Tapi kalau misalkan developer, developer, QA, itu lagi cari sih. Coba deh dicari di LinkedIn atau enggak di link perusahaannya. baik Mbak, terima kasih. Oh, dulu Mbak Rahma juga IT juga atau bagaimana Mbak? Ya, dulu aku IT. Ini kalian apa jurusannya? Teknologi informasi Mbak. Oh, iya sama-sama. Ya. Hmm. Mantap. Terima kasih banyak Mbak. Sorry, dari univ mana ya? Oh, ITS Mbak. Oh, ITS. Oke, Ya. oke, oke. Nice. Ya. Semangat Oh, terus pokoknya. makasih Mbak. Sama mungkin saya boleh ini nggak Mbak? Saya agak kepo dikit soal job desk-nya Mbak. Kan Mbak Hmm, menyebutkan jadi QA ya Mbak. Dan itu apakah iya. job desk-nya sebuah QA itu code review di GitHub atau juga ngimplementasiin hal lainnya Mbak? Oh, enggak. Kalau code review itu bagian dari developer. Kalau untuk QA lebih ke sistem dari functional testnya, kayak flow daripada fiturnya. Kita cek udah sesuai dengan yang diinginkan sama tim bisnis atau belum. Nah, kalau misalkan ada yang kan misalnya developer tuh agak bisa aja lupa-lupa gitu ya. Nah, itu kita em, itu sih menjaga itulah supaya kualitas daripada yang bisnis inginkan tuh tetap terjaga gitu. Dan biasanya tuh developer hanya tahu sedikit
flow-nya karena fiturnya kan dibagi-bagi tuh. Jadi kalau QA itu lebih ke semua sistemnya, kalau developer hanya just fitur A, B, C gitu kan. Mereka hanya sesuai scope-nya mereka aja. Kalau QA itu benar-benar all the system mereka harus tahu dan bisnis ingin seperti apa mereka juga harus tahu gitu sih. Jadi tengah-tengah lah antara developer sama bisnis gitu. Kalau untuk eh, apa ya itu secara manual ya. Kalau misalnya QA ada otomasi juga. Jadi mereka juga ngoding tuh, tapi ngodingnya nggak sesusah developer lah. Kalau developer kan susah banget ya menurut aku sih. Ya lumayan juga sih Mbak. Ini kalian semua mau jadi developer atau jadi cyber atau apa? Kalau saya Atau sendiri UI UX? akhir-akhir ini saya lagi ini sih Mbak. Akhir-akhir ini saya lagi ngulik-ngulik AI sama automation sih Mbak. Kebanyakan mungkin di RAG jadi kayak kita nyangkok model AI yang besar, terus kita pakai sendiri, kita latih sendiri buat misalnya jadi chatbot atau enggak sederhananya buat otomasi. Kayak otomasi contohnya itu macam-macam Mbak. Bisa mungkin kalau misalnya Mbak familiar dengan back end itu biasanya kan juga harus testing ya Mbak, ya. Jadi bikin dokumentasi API. Nah, saya juga Ya, lagi pingin ngulik-ngulik gimana caranya biar ada AI yang ngurusin buat standar API documentation sama testingnya secara umum. wow, keren, keren, keren. Mantap. Jadi ini mau jadi BE developer ya, enggak ini. Kalau 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 bisa insya Allah. Amin, bisa, bisa, bisa. Amin. Oke. Oh iya Mbak, mungkin saya mau nanya soal di Paragon tuh kira-kira menurut Mbak lingkungan kerjanya enak nggak Mbak? Kalau untuk lingkungannya enak banget sih, jujur enak banget. Karena orang-orangnya tuh baik-baik, terus nggak ada yang aneh-aneh, terus mereka saling mengerti. Jadi nggak tekanannya tuh nggak terlalu tinggi sih. Jadi kayak misalkan ada kejadian, oh ya udah kita hadapi bareng-bareng nggak yang salah-salahan gitu loh. Jadi enak sih. Terus perusahaannya juga benar-benar peduli sama karyawannya. Jadi enak lah. Cuman nggak deh, nggak jangan-jangan, nggak ada cuman. Jujur menarik. Yes. Kamu mau jadi apa sih, Sinta? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya dari awal saya bukan yang ke coding banget ya Mbak. Nah, Oh ya, sebenarnya saya masuk ke jurusan ini juga saya merasa setengah-setengah salah dan nggak salah juga. Jadi kayak, nah jadi ya udah kayak dijalanin aja. Nah, tapi di akhir-akhir ini saya memang tertarik sama AI. Tapi di sisi lain saya juga lebih condong ke arah web dev. Kayak di saya lebih suka UI UX design. Nah, ya. Jadi yes. tapi mungkin ke depannya saya mau belajar lebih dalamnya soal ke desain aja gitu, Mbak. Keren, keren, keren. Mantap. Oh ya, Mbak, boleh minta dokumentasi nggak ya, Mbak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Yes. Oke. Siapa yang mau ngitungin? Angga, Angga. Enggak. Oke, boleh Mbak. Oke, oke ya untuk foto formal dulu ya. Kita Oke. kita capture. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, mungkin ada yang mau nyoba bergaya. Oh, ada yang mau ditanyain kah, guys? Paragon nih, Paragon. Aman sih kalau dari aku. Aman ya. Dari Ah, Mustafa gimana nih, Mustafa? aman, aman Mbak dari saya Mbak. Oke, oke. Lucu banget sih semester 4 ya. Berarti kurang berapa semester lagi? 4 lagi ya. 4. Itu wajar sih merasa salah jurusan tuh kayaknya wajar banget di semuanya kayaknya akan kejadian kayak gitu sih. Jadi tetap gas aja sih.
Terima Aduh, kasih, sok Pak. picik banget dah. Oke, oke. Nanti kita bisa kali ya, Sinta, mutualan IG sama Angga nih. Angga kayaknya lumayan excited nih. Ya, siap. Hafiz, Mustafa juga. Boleh, Mbak. Oke, Nanti izin saya follow ya, Mbak. oke, oke, mantap, mantap. Ya. Ya, izin follow LinkedIn juga ya, Mbak. Gas, gas. Oke. Baik, sudah cukup dari kami, Mbak. Mungkin kalau Mbak ada kegiatan lain boleh ya, boleh dicukupkan. Oke, thank Ya. you ya. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih Oke, banyak, sama-sama. Mbak. Terima kasih Iya, banyak, sama-sama. Pak. Sama-sama. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya.